Kita semua sedang begadang. Begadangnya di Pontren Qurrata A'yun. Kita sambut da'i dan mubaligh kondang. Beliau terkenal dengan julukan Ustaz Pantun. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Kiai Haji Taufikur Rahman SQ, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya sekitar dan seputar Haflatul Kubra dalam rangka gebiar Muharram dan Milad Harlah, hari lahir atau ulang tahun Pondok Pesantren Qurrata A'yun yang ke-23. Santri-santriah, sambil menunggu beliau, kalau kita kaji, kalau kita baca di profil beliau Ustaz Pantun, beliau itu ternyata memiliki segudang prestasi. Apa santri? Segudang prestasi. Dari mulai sejak kecil beliau sampai dengan dewasa, beliau terus menerus meraih dan mengumpulkan segudang prestasi. Dari usia kecil saja beliau itu sudah meraih juara berbagai macam lomba, dari mulai lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Beliau juara dalam MTQ, dalam tilawah. Beliau pun juga pernah meraih juara Fahmil Quran. Tahu Fahmil Quran? Di cabang MTQ itu ada cabang MFQ, Musabaqah Fahmil Quran. Beliau pernah menjuarai di tingkat provinsi. Dan juga beliau pernah meraih kejuaraan di bidang MTK. Apa santri? MTK. Kepanjangan dari apa? Musabaqah Qiraatul Kutub. Beliau pernah menjadi juara 1 provinsi MTK. Dan beliau pun juga pernah menjuarai juara pertama dalam musabaqah MMQ, musabaqah mufassir Quran dalam tafsir Al-Maraghi. Beliau meraih juara ke-1. Masya Allah wa tabarakallah. Semoga dari beliau kita bisa meraih dan meraup berbagai macam keilmuan dan berbagai macam prestasi yang telah beliau raih dapat kita ikuti, dapat kita teladani. Kepada Al-Ustaz Kiai Haji Taufikur Rahman SQ, kami persilahkan waktu dan tempat seluas-luasnya. علينا من ثنيات وجب الشكر علينا لله صلوا على ورد السماء يا فوز من صلى عليه صلوا على نور عرج السماء يا فوز من صلى عليه نور
Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala'al Habibi Muhammad, Muhammad khairil mursalin. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman SP atau yang terkenal dengan Ustaz Pantun. Beliau ini masih muda loh, sama dengan saya sebagai MC, kelahiran tahun 80 ya Ustaz. Jadi belum tua, masih muda, masih ganteng. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala wa tafakkur wa tafkir wa tadabbur wa tadbir wa naf'ah wal intifa'ata wal fa'idata wal istifadata wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa summa ila arwahi masyaikhina wa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa usulihim wa furu'ihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Hadirin wal hadirat, santriyan santriyat yang saya hormati, cintai, sayangi, rahimakumullah. Mari malam hari ini sebelum kita ngaji bersama tabarukan wa ta'ziman kepada baginda Rasulullah, kita sama-sama membaca doa. Hampunten ikuti dengan yang Al-Fakir bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman
a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama al malaikati al muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaba rahmatika wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Ya, dari Pondok Labu ke Surabaya di belakang nampak ibu-ibu belum jawab salam saya. Oke, yang saya hormati, cintai, sayangi, rahimakumullah, di dalam agama Islam yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok? 3. Udah tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Ayah sabaraha? Oke, bawa emping dari Serang untuk dimakan di malam Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada cengkeh, ada kue putu. Oke lah kalau begitu. Jadi boleh saja ndak jawab salam. Syaratnya berapa? Yang pertama, boleh nggak jawab salam. Mohon maaf nih, hampura. Siapa? Apabila yang dengar salam jalma nutorek. Ayat nutorek di dia. Oh, ya, tuh yang pertama. Yang keberapa sekarang? Boleh nggak jawab salam. Syarat yang kedua siapa? Apabila yang dengar salam memang lisannya bisu atau gagu. Kira-kira ada yang gagu apa enggak? Nggak ada. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga, boleh nggak jawab salam. Syarat anu ketilu saha? Hampura nih, nyun sewu, mohon maaf. Siapa? Jalma nu majnun. Naon ngarana majnun? Naon? Saya nggak sampai hati menerjemahkan. Karena di milad yang ke-23 tahun di sini nggak ada yang torek, nggak ada yang bisu, apalagi yang majnun. Yang hadir sini adalah anak-anak kami tercinta, santriyin yang kalau dilihat dari wajahnya yang santriyin selalu ke depan menjadi anak-anak yang solihin. Yang santriatnya selalu menjadi anak-anak yang solihah. Kelihatan dari pancaran wajahnya aja, auranya ndak aura-auran. Iya. Jadi insya Allah ini pantun jadi doa selalu buat ayah bundanya kelak, juga buat guru-gurunya ada di sini. Burung gelatik naik delman. Bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Insya Allah juga yang santri nggak ketinggalan, selalu ke depan. Ya Rob, makan sekuteng duduk di taman.
Bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Nah, karena nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun, saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja begitu? Ikhlas? Ridho? Nggak terpaksa? Bukan karena takut 3 golongan? Alhamdulillah, naik kereta berkacamata. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Ya. Cocok? Cocok? Bukan suaranya tidak cocok ya? Cocok? Cok, gali cok, galaga cok. Kurang semangat, kurang semangat. Cocok? Cok, gali cok, galaga cok. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minan nihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunia wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Wa qala al-imam asy-syafi'i radhiyallahu anhu ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil faman lam yadhuk murad ta'allumi sa'atan tajarra dullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Wa qala Syekh Mustafa Al-Hulayani syubbanul yahum rijalul ghad. Sadaqallah, sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Ustaz izin boleh membacakan dulu nama-nama yang termaktub di risalah yang diamanati kepada Ustaz, boleh? Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan. Sesepuh pondok pesantren Qurrata A'yun yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan. Pimpinan pondok pesantren Qurrata A'yun Gurunda Kiai Haji Atep Muhammad Wahid Qasim SAGMM dan juga Uminda Haja Neng Rita Marlina SPD serta keluarga besar guru kita tanpa terkecuali, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan. Para dewan guru, ustadz ustazahnya yang terhimpun di keluarga besar Pondok Pesantren Qurrata A'yun tanpa terkecuali, pengurus dan panitia Haflatul Kubra dan milad Pondok Pesantren Qurrata A'yun yang ke-23, wabil khusus guru-guru kita tercinta, hapunten nyuhun sewu, malam ini Ustadz minta maaf. Anak-anak,
santrian nggak akan nemuin ada penceramah yang minta maafnya panjangnya mengalahkan hukum tajwid mat arid lisukun. Oke, kira-kira kalau sudah minta maaf panjang begitu, mohon maaf, kira-kira dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Biar enak jawabannya, kita ijab kabul dulu di awal. Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Tuh lihat anak kecil lagi megang handphone, kerudung merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Cocok? 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 Cok gali cok galaga cok. Biar lebih cocok lagi malam hari ini untuk para guru-guru kita tercinta di Ponpes Qurrata A'yun, walaupun gak kesebut namanya satu persatu, Ustaz tanya dulu kepada anak-anak yang sayangi, kira-kira mau gak mendoakan buat guru-guru kita? Cinta gak dengan ustaz-ustazahnya? Mahabbah gak dengan guru-gurunya? Kalau cinta dan mahabbah bukan kata saya, Kanjeng Nabi yang memerintahkan buat kita semua. Istaghfir minan nas min du'ain khairilaka fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu lahu. Begitu kata Kanjeng Nabi. Apa katanya? Perbanyak minta doa yang baik. Kenapa? Karena di setiap yang mengucapkan amin, kamu nggak tahu lisan yang mana Allah mengijabah doa-doanya. Nah makanya malam hari ini sebelum lanjut kita ngaji, mau nggak mendoakan buat guru-gurunya? Ikhlas gak mendoakan buat ustazah-ustazahnya? Ya Allah, malam hari ini dibantu dengan amin dari santrian-santriat yang solihin dan solihat di Pondok Pesantren Qurrata A'yun. Kami minta padamu ya Allah, untuk guru kami tercinta, baik yang kesebut namanya maupun yang gak kesebut namanya, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan selalu Allah berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Di mahabbah, cinta kita pada guru-guru kita, yuk keluarkan suaranya. Man ana man ana kaifa ma kaifama. Angkat suaranya yo. Man ana man laulakum kaifama hubbukum. Oke, enak apa enggak? Enak apa enggak? Tahu enggak artinya? Yang enggak tahu aja enak, gimana yang tahu? Boleh Ustaz kasih tahu pakai terjemahan, pakai pantun boleh? Boleh? Ini Ustaz lagi sambil ngarang, karena tadi lagi mau naik panggung belum tahu pantunnya. Oke, dapat sudah. Kita doakan semoga nanti ujungnya baca amin sama-sama, oke? Dari Keramat ke Pasar Baru, berbekal bakwan dan markisah, kita doakan selamat untuk para guru. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena aminnya semangat, nambah pantun lagi deh. Iya, biar kita makin tawadu, makin khidmat, dan betul-betul nggak ada hati takabur sama guru-guru kita. Boleh? Ya Ustaz lagi sambil ngarang udah. Oke, dapat sudah. Kelapa cengkir untuk rujak kelapa. Saat buka puasa dibagi rata. Jujur, Al-Fakir pun bukan siapa-siapa tanpa jasa-jasa guru-guru kita tercinta. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Jam 10:20 saya bukan udahan, ngasih tahu. Karena Ustaz lihat di belakang dan tengah yang duduk udah berapa kali ganti kaki. Kelihatan, ada yang mulai diangkat, ada yang lagi belonjol. Ya Allah, benar masih kuat ya? Lanjut. Tadi doa guru-gurunya udah. Ini santrian-santrian mau juga didoakan.
Untuk yang santrinya dulu, ya Allah, tadi kata Syekh Mustafa Al-Gulayani, pemuda kalian sekarang menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Yuk kita minta pada Allah, semoga untuk santriin yang hari ini sekarang masih mondok di sini, terus ke depannya Allah jadikan kalian pemimpin yang memiliki hati yang ikhlas. Yang di rumah tangga juga ibadah kepada Allah nggak pernah malas, selalu mengedepankan kreativitas. Yang dihasilkan adalah kualitas. Cinta resep sama keluarga, cinta nggak sekilas. Cintanya nggak selewatan kayak di jalan banyak lewat mobil patas. Cintanya nggak gampang sebek seperti nyobek kertas. Kalau sudah berumah tangga besok istri minta uang belanja, dapatnya nggak sebatas ukuran pas, tapi betul-betul melampaui anak istri jadi gampang beraktivitas, dilihat orang hidupnya makin ibadah pada Allah tetap tidak gemar kerja hatinya juga selalu karena gemar kerja keras, ibadah pada Allah nggak malas, insya Allah acisnya, duitnya, pulusnya makin banyak sampai bertas-tas. Giliran uang kencengan. Buat santrinya udah, santriatnya mau juga didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan terus ke depan Allah jaga kalian selalu menjadi putri yang solihah, yang selalu pandai berbenah. Jika dipandang wajah selalu ramah, senyum tetap merekah. Kelak nanti membuat suami selalu bahagia, walaupun sedang gundah, resah dan gelisah. Kelak nanti punya suami kalau lagi libur selalu betah di rumah, karena selalu terpancar senyum indahnya si mama. Ya Rabbal, Ustadz ngomong suaminya nggak sekarang tapi kelak. Kenapa? Karena sekarang fokus dulu oleh belajar dan sekolah dan belajar. Jadi apapun yang masuk ke kalian besok begitu libur, ada WA nggak dikenal, begitu kalian sudah terlanjur baca, isinya ternyata, kalau kau punya keris tolong tancapkan ke ikan hiu, kalau kau ngerti bahasa Inggris terus terang I love you. Jawab jangan, jawab iya. Oke, kalau mau tahu jawabannya Ustaz tanya dulu buat kalian, jawab yang keras ya. Setuju? Ikhlas ya, nggak terpaksa. Kalian jawab yang benar. Oke ya, diambil nih Bapak Ibu. Tolong jawab, cinta nggak dengan kanjeng Rasulullah? Sayang nggak dengan baginda Rasulullah? Kalau cinta dan sayang sama kanjeng Rasulullah, Rasulullah mengajarkan pacaran apa enggak? Berarti kalau kanjeng Rasulullah mengajarkan pacaran manfaat apa maksiat? Berarti kalau kalian tahu pacaran maksiat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau kalian tahu maksiat dan dosa, habis ngaji malam ini janji yang punya pacar terusin apa putusin? Alhamdulillah, udah janji loh. Jadi jawab yang sopan, hampura aku ndak mau dulu minum Fanta sebelum aku minum Coca-Cola. Aku tidak mau dulu bicara cinta sebelum aku lulus sekolah. Cocok, kali cokal agak cok. Lanjut. Memang baru mau mulai ini. Insya Allah ya. Anak-anak yang saya sayangi, rahimakumullah, para dewan guru, juga para ayahanda ibunda, tadi yang Ustadz bacakan di awal surah ke-16 juz ke-14 ayat ke-78. Yuk diingat nih, jangan pantun doang. Surah keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Oke. Ini jamaah yang Ustadz ajak bicara malam ini, kalau boleh tahu hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua, setengah, depan apa bagian akhir aja? Karena jujur Bapak Ibu juga anak-anak yang saya sayangi, ngapal Quran nggak segampang kayak ngapal nyanyian. Betul apa enggak? Kalau nyanyian mah coba kita tes biar makin gak ngantuk, boleh?
Coba yang sini dulu, boleh ya? Rada-rada berbau gambus boleh? Boleh? Coba apa terusannya, hafal apa enggak nih? Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Oke, hafal. Padahal nggak janjian. Coba yang akhwatnya, siap? Oke, kita pindah yang kekinian. Kira-kira apa nggak lagunya nih? Cikini, aku begini. Oh, apa? Ya Allah, ya. Sekarang kita tes. Tadi subuh, Ustadz jadi imam berjamaah. Karena kalau subuh Jumat saya bersama santri jadwal Ustadz untuk jadi imam. Dan insya Allah selalu pakai sunnah baginda Rasulullah. Kalau Jumat rakaat pertama surah ini, rakaat ini. Coba kita tes. Oke ya, siap ya? Oke, kita tes yuk. Ya. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Bukan itu. Tuh. Halo? Coba tadi Cikini. Hari etak menghafal kabeh. Begitu Quran paling yang jawab 1-2 paling banyak Allah. Berarti gampangan ngaji apa nyanyi? Nah malam ini Ustaz lagi mau ajarin nyanyi apa ngaji? Ngaji. Makanya Ustaz awali tadi firman Allah surah An-Nahl ayat 78. Surah apa nak? Ayat berapa? Biar makin afdal dan berkah, izin saya bacain dulu boleh ya? Allah Ta'ala mengingatkan buat kita semua, buat anak-anakku sayang, juga kepada para rinduan guru, bukan menggurui kita sama-sama belajar, dan juga kepada para wali-wali santri yang hadir. Ini ayatnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jawab Allahnya kendor. Nah, kalau di Mesir, ya, semoga Ustadz doakan kalian biar bisa sampai ke Mesir. Di Mesir, jangan lupa, jangan hanya healing. Kalau sampai ke Mesir, jangan lupa ziarah ke pertama ke makam Sayyidina Husain, cucu baginda Rasulullah. Kalau dari situ kalian ziarah ke magom yang hingga saat ini ajaran fikihnya kita pakai. Siapa itu? Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa nak? Nah, kan di sini ngaji kan kitab Safinatun Najah, ngaji kan kitab Fathul Qorib, ngaji kan kitab Fathul Mu'in. Semuanya bermuara kepada madhab Syafi'iyah. Itu manhaj salafi yang makomnya ada di sana. Siapa beliau? Biar makin mahabbah dan barokah. Anak-anakku sayang, Imam Syafi'i umurnya nggak banyak, tapi barokah umurnya. Kenapa nggak banyak? Kalian renungkan. Ustaz sebutkan, lahir tahun 150 Hijriah. Tahun berapa? Wafat tahun 204 Hijriah. Wafat tahun berapa? Berarti terbilang anak-anakku sayang usia beliau cuma 54 tahun. Nggak kayak kanjeng Nabi usianya cuma berapa? 54 tahun. Tapi luar biasa kegigihan beliau di saat mau mondok, di saat mau nyantri. Umur 8 tahun izin sama uminya di Mekah. Mau kemana? Mau izin berangkat ke Madinah. Anak-anakku sayang, Mekah Madinah saat itu belum ada Toyota, masih ngandelin ontak. Lah iya, usia 8 tahun mau berangkat mondok ke Madinah, berarti jarak tempuh yang bukan dekat anak-anakku sayang. Kenapa? Mekah Madinah itu jarak tempuhnya kalau kalian lihat dalam peta nggak kurang 486 km. Dekat apa jauh?
Mana yang suka mewek nih? Kalau lagi mondok mewek, tolong dengerin nih, jangan belakang budak, dengerin nih. Iya. Ini Imam Syafi'i umur 8 tahun, berarti usia SD, mau pamitan sama uminya, berangkat ke Madinah. Mau ngapain? Mau ngaji ke Imam Mufti Madinah saat itu yang bernama Imam Anas bin Malik, yang masyhur namanya Al-Imam Maliki. Siapa namanya? Berangkat anak-anakku sayang, ya Allah, dari Mekah ke Madinah itu luar biasa. 8 hari 8 malam sampai di Madinah, selesai 16 kali khotam Quran. Berapa kali? Lihat pada muqaddimah kitab Al-Um karya beliau. Kenapa? Karena beliau dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulunya, walamma tamma minal ubri sab'a sanawat kana qad atammal Qur'anal Karimah kullah. Dan tak kala usia beliau 7 tahun udah ngelotok hafal 30 juznya. Tuh Imam Syafi'i. Siapa beliau? Biar makin barokah. Karena jelas kemanapun kita beribadah, di saat masih di Indonesia, insya Allah kita mengenal agama Islam dibawa oleh para wali songo. Wali songo jelas semuanya bermazhab kepada mazhab Syafi'iyah. Dan malam ini Ustaz sebutkan, kalau ada yang bisa ngulangin, tolong maju ke depan, dapat bonus dari Ustaz. Siap? Ustaz kalau di TV nggak pernah ceramah lama begini. Besok siang giliran live Cahaya Hati, iNews TV. Insya Allah minggu depan live TV One. Itu paling ringkas, raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Karena iklan. Iya, kalau malam ini kan kita temanya ngaji, betul apa enggak? Ustaz bacakan, ya Allah, semoga lidah saya dikasih kemudahan. Nama asli beliau namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Mutalibi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Palih bin Aibar bin Salih bin Arfasad bin Sam bin Nabi Nuh bin Lamak bin Matusalah bin Ahnun Nabi Idris bin Yad bin Malayil bin Kainan bin Yanis bin Nabi Sid bin Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ada yang bisa ngulangin? Ya, anak-anakku sayang, tuh harus dipelajari, harus dihafalkan. Kenapa? Karena yang dikuburkan mereka nggak jadi tanah, makom mereka ada di Mesir. Tadi saya cerita sampai di Mesir, jangan lupa ziarah ke Imam Syafi'i. Di sana makomnya. Ya, Ustaz, alhamdulillah, ya terbilang udah nggak kehitung nggak sana. Apalagi, masya Allah, anak Ustaz yang nomor 2 pas kelas 2 SMP udah selesai untuk setoran 30 juz Qurannya Bil Goy. Ya, ini cerita memotivasi kalian karena anak Ustaz usia-usia kalian tuh, yang nomor 2 selesai. Begitu masuk kelas 3 SMP, Ustaz tanya, karena itu mondok yang keempat udah, jadi dari SD udah kesana kesini. Ustaz tanya, gimana? Ustaz orang Betawi, ngomong cara Betawi boleh kan? Nah, Ustaz ngomong gini, Tong, lu mau lanjut kemana? Tuh, kalau entong bahasa Betawi, bahasa Garutnya kasep. Iya, apa jawabannya? Bi, kalau misalkan masih di Indonesia, udah di sini aja deh. Oke, mau kemana? Ke luar negeri? Mau ke Mekah? Mau ke Madinah? Mau ke Yaman? Mau ke Maroko? Mau ke Mesir? Langsung jawab, ilal Misra. Siap, saya bilang. Kue cucur, kue cincin, meluncur Iya, namanya buat belajar, ya, nafsu usia remaja. Oke, alhamdulillah, kelas 3 lulus, berangkat. Ustaz nganter ke Mesir? Enggak, cukup nyampe bandara Soekarno-Hatta saja. Iya, ya, kenapa? Karena kalau sudah mandiri kemana-mana nggak takut. Yang penting apa? Punya ilmu. Berangkat anak-anakku sayang. Baru 6 bulan, laporan lagi ke Ustaz. Bi,
aku ikut seleksi jadi imam di masjid yang ada di kota Mesir dan aku lulus. Ya, Ustaz cerita gini bukan buat pamer, semoga wa amma bini mati rabbika fahadis. Jadi Ustaz cerita Quran kan enak, alhamdulillah punya anak, memang yang nomor 2 saja udah begitu adanya. Ya Rab, dapat setahun laporan lagi, alhamdulillah bi. Ini sangat keilmuanku yang 30 juz dari Syekh yang ada di Mesir dan nyambung mutasil ila Rasulillah. Ustaz tanya, kamu hafal semua? Insya Allah sudah tersimpan di dalam hati. Al ilmu bis sudur la bis sutur. Nah, itu mengalap barokah dari guru-guru kita. Kenapa? Karena jujur tadi Ustaz sebutkan dalam pantun, kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru dan orang-orang tua kita. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Oke, Ustaz lihat sudah 10:30 lewat 5 menit. Masih kuat? Tadi surat apa? Jangan lupa, ayat berapa? Oke, kira-kira jam 11 kuat ya? Ustaz takutnya Ustaz nggak kuat. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Takutnya kalau kebangetan lama, Bapak Ibu puas, saya makin lemas. Nah, oke, surah An-Nahl ayat 78 anak-anakku sayang. Kita lihat ya. Ini semoga jadi motivasi buat kalian. Apalagi di milad ke-23 tahun pesantren tercinta Qurrata Ayun. Apa artinya? Wallahu, dan Gusti Allah akhrajakum, telah mengeluarkan kamu sekalian mimbutuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti sama sekali. Tapi Gusti Allah tak pernah berpilih kasih. Siapapun ayahandanya, siapapun ibundanya, mau dari kalangan rakyat, ustadz maupun pejabat. Wa ja'ala lakumus sam'a, setiap anak yang lahir Gusti Allah berikan pendengaran. Wal absar, Allah memberikan penglihatan. Wal afidah, juga Gusti Allah memberikan hati. Lihat tujuannya. Tuh kalau kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pakai la'allah yang mananya litaraji wa tawakkui la'allakum tashkurun. Semoga kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Berarti anak-anakku sayang, dari surah An-Nahl ayat 78 ini mafhum mukhalafahnya. Nah, Ustaz dari pagi ceramah ini udah yang keempat. Nggak kebayang malam ini jadi bahasa-bahasa santri. Karena kembali berkumpul dengan santri. Ya, anak-anakku sayang, jadi kesimpulan dari ayat ini, siapapun orang tua kalian, siapapun ibunda kalian, termasuk keluarga dari Pak Yai di sini, termasuk keluarga dari Bu Nyai di sini, pernah nggak kalian menemukan anak lahir dari rahim ibu ustazah, anak lahir dari rahim ibu Nyai, anak lahir dari rahim Bu Ajengan? Pernah nggak masih merah bayi langsung hafal Alfiyah? Ada nggak? Oke, kalau ke Alfiyah masih kejauhan, ada nggak anak masih bayi langsung hafal surah Yasin? Ada apa enggak? Kan yang bayi anak-anakku sayang, ada anak remaja di kampung Ustaz malam Jumat izin mimpin baca Yasin. Ustaz izinkan pakai mikrofon, suara keras, cuman kaget. Yasin dia baca, Yasin dipimpin 4 ayat benar, ayat 5 balik ke Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina. Ini kejadian. Itu yang santri, yang anak muda, bahkan imam saja, orang tua lagi jadi imam, kejadian. Mana Ustaz lagi jadi makmum, kaget juga. Itu imam baca surah, depannya atin, ujungnya wal asri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, pentingnya pentingnya belajar. Malam ini Ustadz bukan menggurui, memotivasi, dan juga menjadi sama-sama kita mudzakarah. Anak-anakku sayang, itu ayat tadi disebutkan. Nah, kalau kita lihat anak-anakku sayang, mohon maaf nih, ngingetin. Nah, ya, yang namanya malam ini Ustadz kasih 3 poin deh. Berapa poin? Ikutin ya. Ikutin dulu ya. Ini bahasa santri dari dulu nih, harus terpakai di hati kalian. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-ilmu bitta'allumi wal barakatu bil khidmati wal manfaatu bit ta'ati. Kita terjemahkan al-ilmu, adapun mendapatkan ilmu, bit ta'allumi, dengan cara belajar, wal barakatu, dan mendapatkan kebarokahan, bil khidmati, dengan cara melayani, wal manfaatu, dan mendapatkan manfaatnya, bit ta'ati, dengan cara mematuhinya. 3 poin tuh malam ini kita ngaji 10:30 lewat 10 menit. Ustaz bukan udahan, ngasih tahu doang. Gimana? Teruskan apa enggak? Poin pertama, enggak mungkin dapat ilmu kecuali dengan belajar. Tadi di mukaddimah Ustaz nggak kebayang, karena begitu megang mic ingat dengan ungkapan yang namanya Imam Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil faman lam yaduk murad ta'allumi sa'atan tajarra zulal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Terjemahin apa enggak? Terjemahkan apa enggak? Itu nasihat dari Imam Syafi'i. Ustaz terjemahkan pelan-pelan, boleh? Disimak anak-anakku sayang, biar makin termotivasi. Besok habis libur, masuk jadwal ngaji lagi, harus makin semangat. Ini pesan beliau, ta'allam, menggunakan fi'il amr. Hai kamu Taufikur Rahman, belajar. Ta'allam, hai santriawan, belajar. Ta'allam, hai santriwati, belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman, karena tidak ada ceritanya anak lahir langsung jadi orang alim. Tuh katanya. Lantas apa lagi kata beliau? Dan nggak sama orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Apalagi katanya? Faman lam yaduk murad ta'allumi sa'atan. Siapa orang yang tidak merasakan betapa pahitnya, susahnya belajar, maka dia akan merasakan betapa hina dalam sepanjang hidupnya. Jadi santriin, jadi santriat wajar kalau kurang-kurang sedikit, betul apa enggak? Kadang-kadang makan, oh ada sayur tinggal kuahnya doang, ada. Iya, jangan sabar. Kenapa? Karena kalau Ustaz lihat pernah ngaji matan bina, sulasi mujarab. Ustaz mimpi apa malam ini jadi ngebahas begini? Demi Allah, nggak ada niatan. Tuh diajarkan. Lihat wajan pertama, fa'alah. Coba mauzunnya apa? Oke, kalian bersikeras, abi, kalian curhat sama ayah andanya, umi curhat sama uminya. Pokoknya saya mau mondok ke Ponpes Kurata Ayun, uminya, abinya. Insya Allah nak, buat anak belajar, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, masuk maujunnya. Nasorah yang suruh, dia berikan pertolongan buat anaknya untuk mondok. Masuk ke Ponpes Kurata Ayun, mohon maaf anak-anakku sayang, wajan pertama itu. Wajan kedua apa? Jangan lupa dong, fa'alah. Lihat maujunnya. Ya Rob, wajar kalau sesekali ada dorong-dorong, nggak kayak dulu. Ustadz dulu ditempeleng, Ustadz dulu pakai yang namanya rotan. Sekarang nggak ada begitu. Begitu sekarang masuk polisi. Ini anak-anak sayang, lihat maujudnya, dorobah ya deribu. Ya wajar kalau kurang sedikit ada yang sifatnya mana bentakan. Tapi jujur anak-anak sayang, guru-guru sekarang anak-anak jawab, ada nggak yang di Kurotayun yang kalau kalian salah pakai main tangan nempeleng? Ada nggak? Ada nggak pakai rotan mukul? Ada nggak? Nggak ada. Dulu zaman kita nyantri begitu anakku sayang. Sekarang nggak ada. Di saat dibentak, di saat diomelin, itu santri. Jujur, itu guru bukan karena benci, karena cinta sama kalian. Lihat maujunya, dorobayat. Lanjutkan lagi nak. Wajan ketiga apa? Fa'alah. Coba lihat mauzunnya.
Allahu Akbar. Tuh fataha yaftahu, karena kalian patuh. Patuh kenapa? Innal mu'allima wa tobiba kilahuma layan sohani ida humalam yu roma pasbir lidaikain japau tatobi baha wakena bijah likain jafau tamu alimah. Begitu kata Imam Ali radhiyallahu an, dikutip oleh Syekh Az-Zuruji dalam Ta'lim Muta'alimnya. Betul apa enggak? Ya Allah, anakku sayang, begitu kalian kuda patuh, lihat fataha yaftahu. Ustaz dulu nak, ya Allah, habis sekarang masih nempel. Coba kita baca bareng-bareng ya. Qala Muhammadun huwabnu maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa. Angkat suaranya. Milina sarofa yuk wa asta'inullah maqasidun nahwi biha mahwiyatu qaribul aqsa bilatin mujadin wa tafsutul badlu biwadin munjadin. Lanjut wa takadiridun faikotan alfiyatan limuti wahwa bisakin haidun tafdila mustaujibun sana jamila. Lanjut wallahu yaqdi bihi batin wa firoli walahu fida rojatil akhiro kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa filun summa harpunil kalim. Oke, secondokan contoh itu bagian-bagian awal itu. Jujur ya Allah, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Ustaz ngaji itu baru paham pas udah ketiga kali, saking beletnya, saking bodohnya. Udah tamat nih pasaran, kedua kali, oh ternyata istakim itu luar biasa maknanya. Kenapa? Mungkin saat itu baru Allah buka futuhnya. Kan tadi fatahah ya tahu kalau sudah dibuka. Nah makanya yang istiqomah, istakim kata Ibnu Malik itu nggak sembarangan. Jadi nggak boleh buru-buru. Ala tanalul ilma illa bisitatin saun bi kaan majmu'iha bibayanin dakain wa khirsin was tibarin wa bulgotin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin trek tek tek tek. Mimpi apa malam ini kita ngaji jadi kesini-sini? Masya Allah, berkah. Imam Syafi'i kita kutip, Ibnu Malik kita kutip, Syekh Az-Zuruji kita kutip. Kenapa nak? Karena tadi disebutkan, nah Imam Syafi'i itu benci sama anak muda yang malas. Lihat aja bahasanya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi. Siapa orang yang masih muda ada waktu buat belajar, ternyata ikut generasi sekarang, generasi rebahan, generasi madesu, masa depan suram. Jujur anak sayang, ngelihat kondisi di luar sekarang. Oke, Ustaz informasikan tanggal 2 Juni kemarin di depan kampus perguruan negeri Jakarta, rasanya sedih banget. Di halaman kampus para dewan guru itu ternyata ada yang lagi mesraan, bahkan sampai tingkat cium-ciuman yang mengagetkan, laki sama laki. Na'udzubillah nih. Mana sekarang? Ya Rabb, Ustaz bukan ngarang. Besok kalau kalian libur, lantas pegang HP, lihat tuh. Boleh nambah informasi. Tuh tanggal 2 Juni kemarin. Nyusul 12 Juni, ini masih bulan Juni nih. Nyusul 12 Juni kemarin. Ya Rabb,
nggak apa-apa, Ustaz sebut aja dah nama kampusnya, Universitas Airlangga. Nah, naudzubillah min dzalik, ternyata di ruangan kampusnya, Allahu Akbar, itu video berdurasi hampir 20 detik, laki perempuan di ruangan kampus yang mestinya belajar, yang mesti mutolaah, lagi bermesra. Naudzubillah min dzalik, Ustaz nggak sampai hati menyebutkannya. Intinya begitu nak kondisi zaman sekarang. Kenapa? Mereka minta legalkan yang namanya dunia atau kelompok pelangi. Tahu pelangi? Tahu. Serem ini kan? Ya, kalau yang begitu dilegalkan, ya Rob. Nah, Ustaz ngomong secara logika aja deh. Di Garut, bener Garut kan ini? Bener ya? Kalian jawab secara logika. Di Garut pernah nggak kalian menemukan seanjing-anjingnya anjing di Garut? Ada nggak anjing laki kesemsem ngejar-ngejar anjing laki-laki? Ada nggak? Anjing laki-laki ngejar anjing laki-laki, ada nggak? Itu anjing dari tahun 1 sampai 2026 nggak ada laki demen sama laki-laki. Zaman now. Halo. Laki apa laki? Itu kalau yang begitu nanti dilegalkan, apa nggak mengundang ajab dari Gusti Allah? Dan kalau sudah dilegalkan, besok kalau meninggal, yang repot buat para ustadz-ustadznya kalau lagi nyolatin. Saya kemarin diminta mimpin sholat jenazah, saya cuma tanya siapa yang wafat, si fulan. Oh, kedengeran lidahnya menyebutkan, kedengeran telinga saya laki-laki. Langsung nak Ustaz tampil ke depan dengan penuh optimis karena diminta sama yang punya hajat, bukan karena nekat diminta. Kayak malam ini diminta buat ceramah, Ustaz tampil ngambil posisi bagian kepala. Kenapa? Berdasarkan ilmu, ngikutin perbuatan Nabi. Jenazah laki-laki. Begitu Ustaz mimpin takbir, jangan-jangan udah ngasih kode. Jam 11 kurang 5 menit. Terusnya nggak ada. Oke, anak-anak saya, singkat kata, ini bicara ilmu, nggak ragu-ragu, tampil bagian kepala. Jadi imam, takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga paseh, nggak ragu-ragu, domir laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa. Lantas 3 minggu yang lalu Ustaz jadi khotib di Masjid Al-Makmur tuh, daerah Tanah Abang, masjid tua. Begitu selesai, Kiai izinnya untuk mimpin sholat jenazah. Ustaz tanya, siapa jenazahnya? Disebutkan fulana, perempuan. Tampil, bukan karena sok-sok pintar, diminta. Kalau diminta, silahkan langsung maju. Ustaz dengan pede, optimis, berdasarkan ilmu, ngikutin perbuatan Nabi. Berdiri bagian jenazahnya tengah-tengah. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan kalau jenazah perempuan berdiri bagian tengah. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga domir jelas, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa. Bayangkan kalau jenazahnya besok buat kan nggak mungkin di Qurrata Ayun jadi merubah domir Allahumma gfirlaha warhamha. Naudzubillah min. Anak-anakku sayang, terus tuh, jangan pernah berputus asa. Ingat, setelah maujun fatahaya tahu, bantu nak jawab wazan keempat apa? Tuh, setelah futu kebuka, lihat alim mauzunnya alimaya. Yang tadinya nggak tahu mubtada jadi tahu, yang nggak tahu jadi khobar jadi tahu, yang tadi nggak tahu isim ghairu munsharif jadi tahu. Kenapa? Karena sudah jadi alim. Lihat maujun ke-5, wajahnya apa dulu wajahnya? Oke, maujudnya. Oke, apa Pak? Karena udah kebuka, ini mubtada, ini khobar, ini naibul fa'il, ini mabdi majhul, udah kebuka. Pulang ke rumah. Jadi al-alamah, ustazah, ustaz diminta buat mimpin sholat berjamaah jadi imam, siap. Diminta buat sambutan, siap. Diminta buat mimpin baca doa, siap. Dimimpin untuk mimpin ratiban, siap. Minta baca maulid, siap. Minta mimpin baca arwah, siap. Pokoknya bertak ilmu yang boleh dipelajari di pesantren Qurrata Ayun. Besok pulang ke rumah karena sudah alim, udah hasunah ya sudu. Ya Rob, ikan bawal sayur terong, lu jual, gue borong. Lihat yang ke-6, terakhir apa mauzunnya? Apa?
Oh, kalian akan diperhitungkan. Oh, ini kan jebolan dari Ponpes Ayun, baca Qurannya bagus, doanya bagus. Terus gimana? Pikirin hasibayasibu, jangan pulang lenggang. Kenapa? Amplopnya kalau perlu jangan pakai amplop, nomor rekening TF. Terus besoknya satu, masa orang alim udah sambutan, udah ceramah, besoknya satu. Kenapa? Parcel. Iya, parcel cukup, kurang apa lagi? Tuh. Kenapa? Besoknya paling dikit ngasih 5 bungkus. Wih, amplopnya udah nggak pakai amplop lagi karena saking banyaknya tuh. Kita nggak minta, dihormati kalian, ditransfer berkah. Wih, barokah ilmuna. Tuh, makanya dari Sulasi Mujarrad kita sudah belajar. Paham apa enggak? Jelas apa enggak? Ya Allah, anakku sayang, jam 11 kurang dikit. Gimana? Baru satu tadi, al ilmu bita'allum. Oke, nambah poin kedua boleh? Yuk baca dulu. Wal barokatu. Ya semangat. Wal barokatu. Dan mendapatkan kebarokahan. Bil hikmati. Dengan cara berkhidmat. Tuh. Nah, kalau tadi ilmu 1 tambah 1 berapa? Lagi bantu jawab. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 berapa? Itu ilmu. Boleh terus pelajari. Cuman punten sampai hari kiamat nggak akan bertambah. Udah 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4 sampai hari kiamat nggak akan berubah. Yang namanya fi'il madi, lampau, fi'il mudhari, hadir wal istiqbal, itu ilmu. Tapi sayang kalau kalian cuma begitu doang. Yuk tingkatkan lagi. Kalian pengen nggak 1 tambah 1 jadi 2 miliar? Halo kok ragu-ragu sih? 1 tambah 1 pengen nggak jadi 2 miliar? Pengen nggak? Pengen nggak kalian 2 tambah 2 jadi 4 miliar? 4 triliun? Naikkan nak ke tingkatan yang kedua, ngalap barokah. Kalau sudah barokah nak, itu tambah 1 tambah 1 tambah 1 bukan 2, bisa jadi 2 triliun nanti. Ustadz nggak bisa. Oh, caranya gampang. Ustadz contohkan. Ulangin lagi bacaannya tadi. Dikit aja kok. Watak tadiri don bigoiri suktin faikotan alfi nimukti wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali walahu fida. Cukup segitu. Udah ini aja Ustaz makin jam. Kurang bagaimana hebat Ibnu Malik bisa meresum karya gurunya Ibnu Mu'ti yang 2000 bait menjadi 1000 bait. Sehingga merasa alim, merasa cerdas, merasa alama, lupa sama guru, dia tuangkan kata-katanya pada muqaddimah Alfiyah. Alfiyah aku lebih unggul daripada Alfiyah guru. Halo. Jelas sih? Jelas? Kira-kira ucapan begitu ucapan tawadu apa takabur? Halo, kira-kira begitu bagus apa jelek? Lihat di situ, Alfiyah aku lebih unggul daripada Alfiyah guru. Nanti buka lagi nak pada Syarah Ibnu Aqil, ya. Itu di situ dijelaskan sampai kurang lebih 3 bulan. Ibarat handphone hang, hilang semuanya. Nggak jadi nulis Alfiyah. Hilang semuanya. 3 bulan nak. Sebentar apa lama? Lama, hampir 100 hari. Padahal tadi dia mengatakan Alfiyah aku lebih unggul daripada Alfiyah guruku. Hilang. Ya, makanya wajar kalau kata Imam Ali radhiyallahu an, ana abdun man allamahu ilman walau harfan. Saya budak kepada orang yang telah mengajarkan saya walaupun hanya 1 huruf.
Kalian sudah melama menetap di Qur'ayun, udah berapa huruf kalian? Tadi sudah tahu daripada sulasi mujarad, mungkin nambah lagi. Ya Allah, kepada wajan af'alah, ya sulasi majid. Masya Allah anak-anakku sayang, tolong jangan pernah merasa aku, karena di Al-Quran yang nyebut aku cuma 3. 1 iblis, 2 Fir'aun, 3 Korun. Kalian, kita jangan jadi yang keempat. Paham? Ini udah ngomong aing teh, bahasa Garut dong. Mohon maaf, kalau bahasa Jakarta gue gitu loh. Nah, ingat tuh, jangan pernah merasa aku khairun minhu, kata iblis tuh. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Tuh lihat ukhfakhruj innaka minas sagirin. Ya Rabb. Tuh Ibnu Malik 3 bulan nak nggak jadi nulis, hilang. Sehingga satu malam di saat beliau tertidur dan Allah berikan petunjuk, mimpi bertemu dengan gurunya. Gurunya datang, di situ bertanya, katanya kamu lagi mau nulis alfiyah? Ya. Kok sekarang berhenti? Iya. Kenapa nggak terus? Hilang. Ayo dong, kan hebat. Nggak mampu. Hilang semuanya. Apa di situ petunjuknya? Emang bisa ya? Yang 1000 mengalahkan yang 2000. Dalam sindirannya. Itu gurunya yang ngomong, ya Allah. Apa? Gurunya telah mengajarkan, emang bisa yang 1000 mengalahkan? Baru dia minta ampun pada Allah, istighfar, ternyata Allah kembalikan ilmunya. Baru dia katakan, wahwa bisakin haizun tafdila, dia guruku yang lebih afdal, mendapatkan anugerah. Kenapa? Karena aku bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guruku dan orang-orang tua kita. Jadi sehebat apapun kalian, nanti keluar dari sini lanjut silahkan S1, S2, S3, tapi hati-hati kalau nggak dibarengi dengan akhlak. Ya Allah, kebanyakan S jadi beku. Halo, betul apa enggak? Muharbunil fatal muta'ali kasaili harbun lil maka nil ali. Ilmu itu akan lari dari santrian-santrian yang memiliki hati yang takabur, yang sombong. Sebagaimana air nggak akan mendatangi dataran yang lebih tinggi. Jelas apa enggak, nak? Oleh karenanya kalau mau barokah, anakku sayang, jangan pernah melupakannya. Oke anak sayang, tadi Ustaz hafal nggak tuh menyebutkan Imam Syafi'i nyampe ke Rasulullah? Tadi nyebutin hafal apa enggak Ustaz tadi? Hafal. Kenapa? Karena bahasa Qur'annya. Ustaz tutup dari Quran, bicara barokah, surah ketiga, juz keempat, ayat 169, surah Ali Imran. Surah apa? Ali Imran. Ayat berapa? 169. Surah apa? Ayat berapa? Percaya nggak sama Quran? Halo, percaya nggak sama Quran? Hari gini kalau nggak mau percaya sama Quran, mau percaya sama siapa? Sama pilkada. Beda tipis sama pilkabe. Iya, apa saat bedanya? Kalau pilkabe ibu lupa jadi, pilkada banyak kan begitu jadi lupa. Betul apa enggak? Tapi kalau Quran, boleh Ustaz mantun dulu boleh? Baca Quran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Lihat janji Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 169. Jangan pernah berhenti kalian berkhidmat kepada ayahanda ibunda dan juga guru-guru kita tercinta di pondok pesantren Qur'ayun. Kenapa? Allah memesankan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Tuh lihat, di situ kalau kita ngaji nahwu, lahnya lanahi. Betul apa enggak? Larangan. Dan khitabnya jelas buat kita. Saya pulangkan, hai Taufikur Rahman, hai santriawan, hai santriwati, la tahsabanna. Lihat ujungnya ada taukid, nun taukid sakilah, membangetkan. Jangan sekali-kali Anda mempunyai statement, jangan sekali-kali Anda mengatakan alladzina,
orang-orang yang kutidu fi sabilillahi amwata, pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita. Tadi disebut Imam Syafi'i, disebut Imam Ali, tadi disebut juga Ibnu Malik, disebut juga Syekh Nawawi. Mereka pendahulu-pendahulu jangan kalian anggap jadi tanah, bal ahyaun. Mereka tetap hidup inda rabbihim, di hadapan Tuhannya, bersama Tuhannya. Lihat ujungnya, buat santriawan, santriawati yang selalu berkhidmat kepada guru-gurunya dan gak pernah lupa buat mereka. Lihat janji Allah, yurzakun. Jawab yang jujur. Madi, amr, mudore. Mudore, mabni, majul apa bukan? Mabni majul. Lihat, mudore jelas waktunya, continuous tense, future tense, simple present tense. Mudore. Oke, betul apa enggak? Iya. Belajar kan bahasa Inggris? Kita belajar bahasa Inggris, diajarkan ada namanya past tense, ada simple present tense, ada future tense, ada continuous tense. Tapi ngomong-ngomong masih understand? Itu bahasa Inggris. Kita belajar yang namanya babul af'al, bab fi'il. Diajarkan ada fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Lihat masanya, hadir wal istiqbal, sekarang dan akan datang. Buat mereka yang istiqomah berkhidmat sama orang tuanya, sama gurunya, yurzakun, fi'il mudhari' mabni majhul, nggak akan pernah mendapatkan kucuran rezeki yang dituangkan oleh Gusti Allah. Jam 11 lewat sudah. Halo? Yang di belakang ada komentar, Ustaz, pun malam dari lebih panjang. Makin malam jangan panjang-panjang. Tapi mudah-mudahan makan lesehan ngejak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ya. Ustaz tutup pakai beberapa pantun boleh? Ustaz juga belum tahu pantunnya mana, pede aja. Dan kalian perhatikan, dalam Ustaz bikin pantun, kalau ada huruf-huruf di belakang, 3 huruf gak ketemu, balikin. Ustaz belajar lagi. Iya, tuh kualitas pantun yang terbaik, baru pantas dibilang cakep. Contoh, boleh, contoh. Ini contoh, oke. Jangan dulu naik onta kalau nggak sampai ke Mekah. Jangan kalian bicara cinta sebelum berani mereka untuk menikah. Iya, jadi jangan kena PHP. I love you, you love me, you and me, fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me, you and me, pabilong bilong. Iya, ya, oke. Ustaz lagi sambil ngarang. Pantun pertama, ini buat kita semua nih. Tolong diamalkan ya, setuju? Ayam teriyaki buatan mertua. Untuk tetamu dari Pekanbaru, pengen barokah rizki, minta ridho orang tua. Pengen barokah ilmu, minta ridho dari para guru. Cocok? Cok gali cok galaga cok. Sekarang ternyata milad yang ke-23, betul ya? Kayaknya nggak afdal kalau saya nggak bikinin pantun buat pesta cinta Qur'an, boleh? Oke, Ustaz lagi sambil ngarang ini, Masya Allah. Ya, nah, kuatan kata-kata cakep boleh ya? Ini khusus di milad Qurrata Ayun yang ke-23 tahun. Oke, siap nak? Oke, ya Rob, mudah-mudahan dikasih kemudahan lisan saya untuk mengutarakannya. Semangat ucap cakep ya? Oke, dapat salat dari Neng Yuyun bagi ayah dan mama. Selamat milad untuk ponpes tercinta Qurrata Ayun. Semoga kalian menjadi santri-santri yang berkualitas ilmiah dan berakhlakul karimah. Ya Rabbal Alamin. Ya, khawatir kalau terus lagi nanti subuhnya kebablasan. Ya, dan takutnya kalian puas, Ustaz makin lemas. Ya, doain ya, semoga perjalanan Ustaz hari ini langsung ke Bogor, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan utama keselamatan. Karena besok subuh sopir sama ini nih yang orangnya kecil,
Iya, gitu. Beliau istirahat. Ustaz ganti lagi pilot dan asisten yang berbeda. Ustaz jam 6 udah langsung tugas lagi. Iya, ya, langsung jam 9 tugas lagi. Bahkan jadwal Ustaz tadi lihat, oh ternyata besok 12:30 ada siaran langsung di iNews, acara Cahaya Hati Indonesia dari masjid daerah Cinere, Gandul, Depok, gitu kan. Pulang enggak langsung ke daerah Cilandak, malam langsung ke Wilayah Bogor. Jadi masih 5 acara. Nah makanya doanya dari yang doain kita nggak tahu lisan yang mana, Allah ijabah doa-doa kita. Ya, aturkan makasih malam ini bisa ngaji bersama. Ustaz di atas panggung bukan menggurui, ini mudah-mudahan menjadi motivasi yang kalian makin terus untuk semangat menjadi anak-anak yang qurrata ayun untuk abi dan uminya dan mengharumkan nama baik Ponpes qurrata ayunnya. Makasih banget perhatiannya. Maafin kurang lebihnya. Ikan belanak, ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Nah, boleh angkat tangannya, boleh? Semua boleh angkat tangannya? Ya boleh. Ustaz pantun boleh angkat tangan bareng-bareng. Ikan hiu panjang semeter. See you later. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Pantun yang telah menyampaikan materi keilmuan tausiah agamanya. Semoga segala apapun yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khusus bagi beliau dan umumnya bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup acara ini dengan doa kifarat majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Babatan abdi babatan di Pacilingan, hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan sinarang kaluluputan. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.